Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Lia Nurliah dalam pembelajaran kita materi pertama, fisika kelas 10. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diperkenankan pada hari ini belajar pembelajaran fisika ini. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa sebelum memulai menyimak video yang Ibu sampaikan, tetap semangat, senyum, dan syukuri yang kita rasakan pada hari ini. Oke, ini pertemuan kita pada hari ini, yaitu materi pembelajaran hakikat fisika. Kompetensi dasar yang ingin dipelajari yaitu KD 3.1, menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran serta didik dapat: 1. Memahami hakikat ilmu fisika, yang kedua, memahami dan menerapkan metode ilmiah, yang ketiga, memahami dan menerapkan keselamatan kerja di laboratorium, yang keempat, menerapkan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kita materi pertama, what is physics? Secara etimologi, fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata physokos atau physis yang berarti alam. Secara umum, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi atau zat yang meliputi sifat fisis, komponen, perubahan, dan energi yang dihasilkan. Oke, lanjut. Mengapa kita harus belajar fisika? Yang pertama, untuk melatih berpikir logis dengan memahami konsep dan fakta. Karena pembelajaran fisika ini dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik materi konsepnya ataupun faktanya. Salah satunya yang berhubungan dengan panas, yang berhubungan dengan listrik, kemudian yang berhubungan dengan gerak, semuanya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengerti fenomena alam. Fisika tidak lepas dari namanya fenomena alam. Pernahkah kalian melihat petir? Atau melihat air terjun? Atau melihat angin puting beliung yang melingkar? Itu salah satu fenomena alam yang berkaitan dengan pembelajaran fisika. Yang ketiga, mengapa kita harus belajar fisika? Karena belajar fisika itu relevan dengan bidang sains lainnya, seperti kedokteran. Jadi dalam ilmu kedokteran, kita mempelajari tentang fisikanya juga, di mana nanti pada fisika modern kita belajar tentang gelombang elektromagnet yang digunakan dalam bidang kedokteran, yaitu untuk mengecek detak jantung, kemudian sinar X, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengapa kita harus belajar fisika? Untuk mengikuti perkembangan teknologi. Karena salah satu awal mula teknologi itu berasal dari konsep-konsep fisika yang akan kita pelajari. Oke, hakikat ilmu fisika. Fisika itu ada 3. Yang pertama, fisika sebagai produk, a body of knowledge. Yang kedua, fisika sebagai proses, a way of investigating. Yang ketiga, fisika sebagai sikap, a way of thinking. Jadi fisika sebagai produk yang kita pikirkan, kemudian fisika sebagai proses yang nantinya akan kita lakukan demonstrasi dan percobaan-percobaan, kemudian fisika sebagai sikap, di mana nantinya akan ada rasa syukur setelah kita menghasilkan sesuatu yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Ini fisika sebagai produk, kumpulan pengetahuan dari hasil penelitian. Jadi fisika sebagai produk ini di mana yang pertama ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada hukum-hukum, ada rumus-rumus, ada teori, dan ada model. Salah satunya
misalkan hukum, nanti seperti kita pelajari di kelas SMP ya, sudah dipelajari di SMP, adanya hukum gerak Newton. Jadi itu salah satu produk dari fisika sebagai produk. Dari gerak ada hukum Newton, kemudian ada model-model atom yang bentuknya bervariasi dari awal atom, model atom klasik hingga model atom modern. Rumus-rumusnya juga, prinsip-prinsip yang berlaku baik dalam materi pembelajaran apapun. Selanjutnya fisika sebagai proses. Nah, di sini proses yang ingin kita laksanakan, di mana fisika tidak terlepas dari namanya percobaan, demonstrasi, mencoba, dan melakukan sesuatu. Secara tidak langsung maupun langsung, dalam pembelajaran fisika kita melakukan proses. Jadi proses di sini adalah langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh pengetahuan itu. Jadi metode ilmiah di sini yang akan kita pelajari yaitu sebagai metode ilmiah. Nanti pada pembelajaran selanjutnya akan kita rasakan dari bagaimana metode-metode ilmiah, dari mana awalnya kita melakukan observasi atau pengamatan, kemudian question. Kita dari hasil observasi itu kita menemukan, oh mengapa timbul pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pecahkan nantinya. Kemudian hipotesis, kesimpulan awal. Kesimpulan awal di sini setelah ada pertanyaan kita jawab dulu sebelum kita mencoba, itu namanya hipotesis. Kemudian eksperimen itu merupakan percobaan, artinya percobaan kegiatan yang kita laksanakan pada saat hipotesis tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, analisis dari hasil eksperimen atau percobaan yang kita laksanakan. Yang terakhir, conclusion atau kesimpulan dari hasil analisis seluruh rangkaian metode ilmiah yang dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu fisika sebagai sikap, yaitu keyakinan, opini, dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan. Jadi sikap ilmiah ini dapat tertuang baik dalam kegiatan awal, kegiatan proses, ataupun setelah kegiatan proses. Jadi di mana ada sikap ingin tahu, ada sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, ada sikap kerjasama dari awal kita mencari, mengamati, kemudian membuat pertanyaan, praktek, dan lain-lain. Sikap tidak putus asa. Pada saat kita gagal, kita tidak putus asa, tetapi mencoba dan terus mencoba lagi. Yang kelima, sikap tidak berprasangka. Yang keenam, sikap mawas diri. Yang ketujuh, sikap bertanggung jawab. Yang kedelapan, sikap berpikir bebas. Yang kesembilan, sikap kedisiplinan. Ini beberapa sikap ilmiah yang harus dipertahankan oleh seorang siswa di sini dalam kegiatan pembelajaran fisika. Masih banyak lagi sikap-sikap lainnya yang tidak dikembangkan. Nah, ini cabang ilmu fisika. Ilmu fisika itu banyak. Ilmu fisika ada dua, yaitu ilmu fisika klasik dan ilmu fisika modern. Ilmu fisika klasik ini tidak menggunakan teknologi yang lebih dahulu. Jadi fisika klasik ini terbagi menjadi 4, ada mekanika, termodinamika, elektromagnetik, kemudian gelombang dan optik. Dalam mekanika ini terbagi juga menjadi 4, yaitu benda, titik, dan benda tegar, fluida, hukum gravitasi, dan elastisitas. Dalam termodinamika ada kalor dan dinamika gas, kemudian elektromagnet ada listrik, magnet, dan gelombang elektromagnet, kemudian gelombang dan optik ada optika geometri, optika fisis, dan gelombang mekanik. Nah, dalam fluida terbagi menjadi 2 lagi, ada fluida statis artinya fluida diam, dan fluida dinamis yaitu fluida bergerak. Cabang-cabang dalam fisika modern, yang pertama mekanika relativistik, yang kemudian mekanika kuantum. Di sini mekanika relativistik ada kinematika, dinamika, energetika, kemudian momentum, dan relativitas umum. Kemudian mekanika kuantum ada fisika inti dan subtopik lainnya, yaitu tentang penyimpanan data.
ini fisika terapan. Ya, cabang ilmu fisika terapan itu yang diterapkan atau yang berhubungan dengan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada dalam bidang kedokteran, dalam bidang lingkungan, dalam bidang biologi, kemudian bangunan, kimia, ekonomi, olahraga, mesin, geografi, astronomi, dan berkaitan dengan mata pelajaran atau terapan dalam dunia lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja di sini keselamatan kerja di laboratorium, karena nanti sewaktu-waktu kita menggunakan laboratorium sebagai tempat atau sarana atau wahana untuk melakukan percobaan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, tujuannya melindungi praktikan dalam melaksanakan praktikum. Yang kedua, menjamin keselamatan bagi setiap orang, menjamin sumber-sumber produksi dan alat praktikum di laboratorium supaya terjaga, terawat, dan aman. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kelima, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Yang selanjutnya yaitu upaya untuk menjaga keselamatan. Yang pertama, harus bersikap hati-hati. Yang kedua, perlakukan secara khusus alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, dan listrik. Berhati-hati menggunakan bahan kimia, berhati-hati menggunakan peralatan sumber listrik secara langsung dari PLN. Yang kelima, jika melakukan percobaan menggunakan api atau alat pembakar, jika telah selesai, dirapikan dan dikembalikan ke tempat semula. Nah, fenomena alam. Banyak fenomena alam yang diterapkan. Di sini mencatat hasil, kemudian ini metode ilmiah yang tadi kita gunakan. Jadi ada mengamati, ada menguji teori, kemudian hukum alam. Di sini akan menghasilkan hukum-hukum alam yang sudah diterapkan. Kemudian diuji kembali di laboratorium, ada penerapannya di alam. Jadi dijelaskan dari fenomena lainnya. Terakhir, akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, yang terakhir penugasan. Setelah mendengarkan video dari Ibu, silahkan kalian membuat catatan materi di buku catatanmu yang terkait dengan hakikat fisika. Jadi silahkan dirangkum atau dituliskan kembali hasil dari hakikat fisika. Tanyakan jika ada yang kurang dimengerti. Yang kedua, silahkan cari peran fisika dalam kehidupan sehari-hari dari sumber literasi, baik sumber buku belajar, internet, bisa dengan mencari di Google, YouTube, dan lain-lain, dan informasi terkait lainnya. Bisa melalui kawan, melalui guru, dan lain-lain. Foto hasil catatan dan tugasnya serta dikirimkan di Google Classroom. Ya, silahkan untuk yang belum masuk Google Classroom, dipersilahkan masuk karena penilaian Ibu lakukan di sana. Oke. Thank you, terima kasih sudah menyimak penjelasan Ibu untuk hari ini. Stay safe, stay health, tetap semangat belajar. Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa jaga kesehatan dan tidak lupa menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.